Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin bab 2 IPA kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Sekarang kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi materi, yaitu khususnya hari ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita akan membahasnya satu persatu. Tetapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah memahami klasifikasi materi. Jadi, materi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi perbedaan sifat zat cair, padat, dan gas. Jadi kita akan mengetahui perbedaan satu persatu dari sifat zat cair, sifat zat padat, dan sifat zat gas. Yang ketiga, yaitu kita akan menjelaskan unsur, senyawa, dan campuran. Jadi kita akan mengetahui masing-masing pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh unsur, senyawa, dan campuran. Jadi masing-masing ada contohnya, contoh dari unsur, contoh dari senyawa, dan contoh dari campuran. Nah, ini kita akan membahas tentang perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Jadi para ilmuwan itu mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, berdasarkan wujudnya, ini materi itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ini ada tabel perbedaan sifat dari zat padat, cair, dan gas. Dari bentuknya, zat padat itu tetap. Zat cair bentuknya mengikuti wadah. Dan zat gas itu bentuknya mengisi ruangan atau memenuhi ruangan. Volumenya zat padat itu tetap, zat cair tetap juga, dan zat gas itu volumenya berubah-ubah. Sifat dari susunan zat padat itu teratur, susunan zat cair kurang teratur, dan zat gas itu secara acak. Nah, ini bisa dibaca ya tentang gaya kohesinya, jarak antar atomnya, dan geraknya. Ini diagram. Di diagram itu zat padat itu teratur ya, dan zat cair itu kurang teratur. Dan zat gas itu bergeraknya secara bebas atau acak. Lantas contoh dari zat padat apa anak-anak? Ada batu, ada kayu, ada besi, dan lain-lain ya. Kalau zat cair ada air, ada bensin, ada minyak. Itu contoh zat cair. Kalau zat gas contohnya itu ada udara dan gas. Bisa membedakan ya antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur. Perhatikan beberapa macam benda berikut. Ini ada benda murbaut, ada cincin, ada pensil. Nah, kalian tahu tidak terbuat dari apa benda-benda tersebut? Yang murbaut dari apa? Dari besi ya. Kalau cincin dari emas. Selanjutnya ada pensil. Pensil itu di luarnya dari kayu. Gitu ya.
Selanjutnya ini unsur-unsur apakah yang terdapat dalam air laut dan udara? Ini ada gambar balon udara. Udara itu hampir sepenuhnya merupakan campuran oksigen dan nitrogen ditambah dengan sejumlah kecil beberapa unsur yang lain. Selanjutnya ada gambar laut. Ini gambar di pantai. Lautan itu terdiri dari air dan berbagai garam. Air itu tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Jadi, pengertian dari unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Jadi, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli itu menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia itu sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan sampai berkembang pada abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam itu contohnya adalah besi, emas, seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, ini ada tabel sistem periodik unsur-unsur kimia. Jadi, di dalam tabel ini ada bermacam-macam dari unsur yang ada di muka bumi. Ini misalnya ada oksigen, ada natrium, ada magnesium, ada besi, ada kalsium, ada litium, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di muka bumi, jadi bisa dibagi menjadi dua. Ada yang logam dan ada yang non-logam. Gitu ya anak-anak, silakan dipahami saja itu di dalam unsur-unsur tabelnya, tabel periodik unsur. Nah, ini unsur logam. Sifatnya adalah memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dan dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu adalah air raksa. Nah, ini ada unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini adalah krom. Simbolnya adalah Cr. Ini digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Stainless steel ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ya, agar itu tidak cepat berkorosi atau berkarat. Ini gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada besi atau lambangnya itu Fe, merupakan logam yang paling murah. Nah, ini digunakan sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Ini adalah gambar dari besi, lambangnya Fe. Ini juga besi juga mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Ada nikel. Ada nikel, ini lambangnya Ni. Nikel itu padat, sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel itu digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Ini gambarnya seperti ini ya. Silahkan diamati gambar nikel. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga itu lambangnya disingkat Cu. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Campuran tembaga dengan timah akan menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Nah, ini biasanya kalau perunggu, kuningan ini digunakan pada saat membuat
piala itu juara 1 dari emas, juara 2 dari perunggu, juara 3 dari kuningan. Ini adalah campurannya menggunakan tembaga. Gitu ya anak-anak. Nah, ini ada contohnya gambar uang logam. Ini terbuat dari tembaga atau Cu. Selanjutnya ada seng atau Zn. Seng dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah karat. Nah, berarti ini untuk melapisi ya agar tidak mudah berkarat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada emas atau disingkat AU. Emas itu merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk yang murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Campuran emas dengan perak itu juga banyak digunakan sebagai bahan koin, bahan pembuatan koin. Ini contohnya ada cincin emas. Setelah unsur logam, kita akan membahas tentang unsur non-logam. Nah, ini unsur non-logam. Apa kalian pernah melihat ini? Nah, ini ada gambar air, ada gambar balon, ada gambar garam. Mudah dijumpai ya. Nah, ini bagaimana sifat-sifat unsur penyusunnya? Jadi, unsur logam itu yang pertama ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor, kecuali unsur grafit. Selanjutnya beberapa unsur logam dan cirinya. Ini ada unsur logam belerang. Nama latinnya sulfur, lambangnya S. Bentuk fisiknya padat, kuning. Ini ada unsur non-logam belerang, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen. Yang berwujud belerang itu padat. Kalau yang berbentuk cair ada bromin. Selanjutnya yang berwujud gas ada fluorin, ada helium, ada hidrogen, ada klorin, ada nitrogen, dan oksigen. Itu yang berbentuk bermacam-macam. Ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Bisa dipahami anak-anak dari tabel berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa. Tadi kita sudah membahas tentang unsur ada yang unsur logam, ada unsur yang non logam. Sekarang kita membahas senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa itu didefinisikan sebagai zat-zat tersusun atas 2 unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu. Jadi 2 buah atom bergabung menjadi reaksi kimia akan membentuk molekul, yaitu bagian terkecil dari suatu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan. Misalnya ada air itu memiliki rumus H2O, dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen, H dan O. Nah, ini ada contohnya. Air dan garam merupakan salah satu contoh senyawa. Mengapa air dan garam dapur dapat dikatakan sebagai senyawa? Air dan garam dapur dapat dikatakan senyawa karena tersusun atas 2 unsur atau lebih. Air tersusun atas 2 unsur yaitu hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Rumus kimia senyawa. Ini ada air H2O, ada oksigen, dan ada atom hidrogen. Kalau ini ada contoh-contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Ini ada senyawa amonia NH3, ada asam cuka, ada asam klorida, ada asam sulfat, ada gula pasir, karbon dioksida, karbon monoksida, dan urea. Dapat diamati anak-anak dari gambar tabel berikut. Ada senyawa, ada rumus kimianya, dan ada komposisinya. Nah, ini misalnya karbon dioksida itu rumus kimianya CO2, berarti komposisi atomnya 1 atom C dan 2 atom
O atau oksigen. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sifat-sifat senyawa itu bagaimana? Sifat senyawa itu tidak sama dengan sifat unsur pembentukannya. Senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Di dalam tiap senyawa, unsur-unsur penyusunnya mempunyai perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Nah, ini air atau H2O itu perbandingannya hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Gula C12H22O11 itu perbandingan karbon, hidrogen dan oksigennya 72:88:11. Ini etanol. Perbandingan massa unsur penyusunnya ini di 12:8:3. Nah, ini ada senyawa-senyawa dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida itu NaCl, kegunaannya untuk garam dapur. Dan itu ada soda kue, itu untuk membuat roti. Ada asam sulfat, itu adalah untuk pengisi dari aki. Ada asam asetat, itu untuk cuka makan. Ada urea, itu untuk pupuk. Dan ini ada masing-masing senyawa itu ada rumusnya. Seperti itu ya anak-anak. Rumusnya itu yaitu terdiri dari 2 atau lebih dari unsur-unsur yang bergabung. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang campuran. Apa itu campuran? Campuran itu adalah penggabungan 2 macam atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Campuran dapat terjadi antara zat padat dengan zat padat. Contohnya gula pasir dengan pasir. Zat padat dengan zat cair, contohnya pasir dengan air. Dan zat cair dengan zat cair, contohnya adalah alkohol dengan air. Nah, campuran zat padat dengan gas itu contohnya debu di udara. Zat cair dengan gas itu contohnya oksigen dalam air. Gas dengan gas contohnya adalah udara. Selanjutnya, campuran itu dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, apa itu campuran homogen? Campuran homogen yaitu campuran 2 zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya atau sudah mencampur serba sama. Nah, ini contoh campuran homogen adalah larutan gula. Ada gula dan ada air. Setelah diaduk, itu akan menjadi larutan gula. Begitu ya anak-anak, itu contoh dari campuran homogen. Selanjutnya, apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan. Itu disebut dengan campuran heterogen. Contohnya ini pasir dengan semen. Nah, ini ada air dengan pasir. Ada air di atasnya dan pasir di bawahnya. Setelah diaduk akan tetap begitu, tidak dapat menyatu. Itu campuran heterogen. Sifat-sifat unsur senyawa ada bermacam-macam, yaitu dari sifatnya, jenis zatnya, unsur, senyawa, dan campuran. Jenis zatnya, kalau unsur itu tunggal. Kalau senyawa, zat murni, tunggal juga. Kalau campuran bukan zat murni. Jenis partikelnya, unsur itu partikelnya atom. Kalau senyawa itu partikelnya molekul, kalau campuran itu beberapa molekul dan atom.
Sifat asal zat penyusunnya, unsur itu tetap sama. Senyawa tidak ada lagi dan campuran itu masih tetap ada. Cara penulisannya sesuai lambang atomnya. Kalau senyawa rumus molekul, kalau campuran tidak ada. Cara memisahkannya, kalau unsur itu tidak dapat dipisahkan lagi. Senyawa itu hanya dapat dipisahkan secara kimia. Kalau campuran dapat dipisahkan secara fisika. Seperti itu ya anak-anak. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Ustazah akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.